والعافية وعافية أنه يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفضلنا في الدين العالم والتوحيد ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النية والبنية الصالحة وعلى ما أسلمك الله والصالحون ويدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكوننا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وجه الله ومرضاته وحبه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Baitur Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat kerabat beliau serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi. Beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, istisrafu an ya'lama al-khalqu bi khususiyati, menghendaki dirimu untuk dimuliakan atau menimbulkan keistimewaan di hadapan makhluk. Hendak mencumulakan keistimewaan di hadapan makhluk. Sekira apa? Sekira dimuliakan. Dalilun itu merupakan tanda atau alamat ala adami sidqika fi ubudiyatik, ketiadaan sungguhnya dirimu, ketiadaan kesungguhan dirimu dalam ibadah. Artinya ketiadaan ikhlas di dalam ibadah. Jadi mulia orang itu di dalam hatinya ketika melakukan ibadah, ketika melakukan kebaikan, yang merupakan kebaikan itu adalah sebuah keistimewaan.
lalu gatal untungnya, gatal tangannya, gatal hatinya, hendak aja mencumulakan, hendak menimbulkan. Akhirnya ibadahnya rusak oleh sebab dia mengharap supaya makhluk itu menghormatinya. Ujarnya, punya kelebihan pun timbulakan, maka manusia pasti menghormatiku, ujarnya. Akhirnya ia melakukan ibadah hanya karena itu. Sedangkan ibadah itu punya ruh. Ruhnya ibadah adalah ikhlas. Ketika ria ingin dilihat, ujub ingin dipuji, sombong, batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia yang lainnya, timbul di dalam dirinya, maka hancurlah ruh di dalam ibadahnya. Sama jasad kada beruh, bangkai. Jadi ibadahnya punya kada beruh, bangkai. Dada maknanya, dada hasilnya, dan nihil. Di dalam perkataan seorang ulama tasawuf, lupa nama beliau, ujar beliau, man arada an yu'rafa bi syai'in min al-khair aw yudhkara fi faqad asyraka fi ibadatihi. Ujar Sidin, barang siapa menghendaki atau tertuju, ya kan, tertuju pada memperlihatkan segala sesuatu, ya kan, daripada kebaikan, atau tertuju auyudhkarafi, tertuju disambut dipuji dengannya itu kebaikan, faqad, maka sungguh asyraka, orang tersebut melakukan syirik fi ibadati, yaitu pada ibadahnya. Syirik kemarin sudah kita bahas, ada syirik khafi, ada syirik jali. Nah, syirik khafi itu syirik yang sama-sama. Di antaranya adalah dia melakukan kebaikan ibadah karena manusia. Maka umumnya kada ada manusia yang kada beribadah. Umumnya kada ada orang yang kada mau beramal. Maka lihatlah diri kita, Bapak Ibu. Karena yang namanya ria tadi kembali, kita kada tahu menilai orang secara zahir. Ria itu yang mengetahui adalah dirinya sendiri apabila dia mau mempelajari tanda-tanda penyakit ria. Mulia kada mau mempelajari tanda-tanda penyakit ria, maka dia tidak akan mengetahui bahwasanya di dalam dirinya ada penyakit ria. Sudah dibahas rasanya, ya kan, tentang masalah maksiat zahir dengan maksiat batin. Terlebih susah itu mengobati maksiat batin. Bahkan dosa zahir dibandingkan dengan dosa batin itu terlebih susah obatnya dosa batin. Kok bisa begitu, Ustaz? Jawabannya, kalau zina, kalau merampok, kalau membunuh, itu nampak dan jelas perbuatannya jelek, jahat, maksiat. Inya pun melihat, orang lain melihat. Kalau dia berzina, pasangan yang dia zina itu tahu bahwasanya sedang melakukan zina. Dan ketika ia taubati kepada Allah, dia bersungguh-sungguh tidak lagi mengulangi perbuatan itu, selesai masalah. Tapi ada maksiat batin yang susahnya minta ampun untuk ditaubati. Apa? Sombong, riya, ujub, sum'ah. Bagaimana dia mau tobat kalau di dalam hatinya
yang merasa muncul terus. Bagaimana ia mengakui kesalahan, mau di dalam hatinya merasa muncul terus. Kan orang sombong itu merasa muncul terus. Yang kadang mau mengakui kesalahannya di hadapan Allah. Untung-untung alarmnya masih hidup. Apa alarm itu? Imannya. Alarmnya itu mati, waliyadzubillah, sampai nggak mati, sombong itu akan mencelakakannya. Artinya tertutup jalan taubatnya. Ya, Iblis melakukan kesalahan, Nabi Adam juga melakukan kesalahan. Iblis di surga, Nabi Adam pun juga di surga. Tapi bedanya iblis ketika dikeluarkan dari surga, iblis kadang mengakui kesalahan, bahwasanya ia kadang mau sujud neraka. Sedangkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh sebab makan buah khuldi, mengakui kesalahan. Sama, Nabi Adam di surga, iblis pun di surga. Iblis dikeluarkan, Nabi Adam pun dikeluarkan. Bedanya menyikapi kesalahan itu Nabi Adam dengan mengakuinya, sedangkan iblis tidak mau menyikapi kesalahannya dan sombong di hadapan Allah, bahkan menantang, ya kan, menantang Tuhan. Artinya izinkan mulutnya untuk menyesatkan hamba dia sampai kiamat. Tantang Tuhan nih, yang saking sombongnya itu iblis. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kayak apa cara kita bisa menghilangkan sifat sombong? Tidak lain adalah kenali diri kita. Bidangli ujung-ujung diri kita nih. Kalau bahasa orang Banjar, kucing-kucing Tuhan, kucing-kucing kemauan seorang. Jadi kucing-kucing itu dipinandui kemauan seorang, aib seorang itu dipinandui. Kan usaha aib di dalam batin, aib yang di dalam jasad ini kita semua membuat aib. Pak. Dalam kerupian tuh nasi kuning, tahu aja ada daging lawan tulang, apa-apa, ada dapat utuh nih, yang di dalamnya kelihatan. Siapa lagi yang mau kebarak? Ya, apalagi dinampakkan oleh Allah aib batin kita yang busuk, yang luar biasa. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimahumullah wa ta'ala, jadi pinandui diri bujur-bujur, renungkan diri di bujur-bujur. Munnya orang itu dianggapnya ada kekurangan, maka pastinya ia pun punya kekurangan. Semestinya seperti itu. Mun dianggapnya orang itu berdosa, maka pastinya ia pun berdosa. Jangan hanya mengatakan aku berdosa, ini ada, tapi sembahyang ada, taubat ada, istighfar ada, menangisi menyesali dosa ada semua, merubah keadaan ada semua. Nah, ini namanya istighfar yang harus diistighfari. Mulutnya mengata istighfar, tapi hatinya tidak mengakui kesalahan. Sama mulut minta maaf, Pak Haji Pak Sudi, kalau punya salah, Pak Haji minta maaf, tapi hati lo kadang mengatakan seperti itu. Sekedar casingnya aja minta maaf, supaya dilihat Tuhan mau juga maafkan. Tapi dalam hati lo kadang sama ya bohong. Sama halnya orang istighfar, astagfirullahaladzim, tapi di dalam hati kadang pernah mengakui kesalahan, kadang pernah membayangkan dosa. Dulu seorang pernah sembahyang meninggalkan, dulu seorang pernah melakukan maksiatan. Itu dihadirkan ketika istighfar. Ya, jangan sampai kita itu sedih menangis karena dunia, tapi kalau pernah sedih menangis karena dosa. Kadang ada orang menangis di mulutnya, menangis banyak dosa. Jangan ya, nyesal hapus dia. Orang seperti ini, ya kan, yang terujung mulut orang menangis,
Itu disebutkan di dalam kalamnya Syekh Al-Imam Ibnu Al-Baghdadi kalau tidak salah. Akan dicabut oleh Allah manisnya menangis di dalam ibadah. Orang yang menghina atau melecehkan, orang yang menangis ketika menyesali dosa, orang menangis ketika dia taubat, orang menangis ketika munajat. Nah, orang ini menghina orang yang menangis tadi, maka dicabut oleh Allah nikmatnya menangis, dipaksa dia untuk menangis lagi. Waliyahillah. Tanda hati keras, Nabi yang mengatakan adalah orang itu susah sekali menangis untuk menyesali kesalahan yang dia lakukan. Susah sekali menangis. Tapi kalau sudah hilang barang dunia, nangis. Sudah nonton film India, nangis. Nonton film India kan nangis. Ya, sedih. Itu kisah seorang mana yang bahaya, nakal, yang kacau. Ya, pernah ditangisin. Yang dulu merasa hebat, yang dulu merasa harap, yang dulu kadang ngomong, yang dulu menghina orang, yang dulu mengkerdilkan orang, yang dulu merasa keianya. Nah itu dihadirkan. Ya Allah, banyak salah dulu. Ternyata ibadah belum selama ini banyak salah. Masih dalam hati ibadah hendak dipuji manusia. Astagfirullah. Sesali. Obati dengan tangisan. Ya Allah. Sebuah hadis Nabi SAW, beliau mengatakan bahwasanya ainani, dua mata, la tamassuhum nar, la tamassuhum nar. Ada dua mata yang dua mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Pertama, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis takut kepada Allah. Itu mata tidak akan dijilat, disentuh oleh api neraka. Kalau matanya itu pada disentuh oleh api neraka, berarti yang lain tidak ada kena juga. Kan dalam ilmu balaghah, mencium bau neraka itu mencium tidak masuk, ya kan? Munnya kada dicium bau neraka berarti tidak masuk. Munnya bagian anggotanya ini kada disentuh oleh api neraka, salah satu seumpamakan akan jadi mata, berarti yang lain pun kada kena. Karena panasnya api neraka itu jutaan kilometer sudah terasa panasnya. Ya, lain seperti api dunia. Ya, apalagi mun sudah kena semua di mata, berarti yang lain kena. Mun yang ada kena di mata, berarti tidak ada kena di lain. Ya, jemaah, jangan nangisi laki kawin aja. Tangisi diri kita semakin tua, semakin berumur, maka ini ajakkan lawan Tuhan. Maka ini ajakkan kita menjalankan ibadah. Itu disadari, direnungkan. Gunakan waktu sendiri di kamar, mati lampu, pikirkan berapa tahun hidup, apa yang sudah kita perbuat. Ibadah kita bagaimana? Apa yang sudah kita persembahkan lawan Nabi Muhammad? Apa yang sudah kita persembahkan lawan kita? Apa yang sudah kita persembahkan lawan perbuatan? Apa yang sudah kita persembahkan lawan Allah? Ya, banyak kurangnya kita. Selagi hamba Allah itu berusaha, ada keinginan kuat untuk menghilangkan sifat riya, sifat sum'ah, sifat takabbur, berarti sudah pertanda orang itu ingin ditarik oleh Allah di dalam baskom, bahasanya baskom, wadah pemandian yang mana dibalasi Tuhan. Ya sudah ada kemauan. Mun hati niat kada hendak membalasi hati, nah,
niat aja kadang-kadang. Belum bertahun kemudian yang merasa pada berdosa yang merasa pada berdosa karena adalah semua kita pada ada itu balik menamat pertanyaannya, bagaimana Ustaz kalau ibadah itu semuanya disembunyikan, kita tidak lagi bisa bersyiar nawalik? Jingok sini, aji mobil Masya Allah, jauh lebih bersihnya pada kita dapat qalbu shafi, hatinya bersih. Kita ini ya Allah, hati kebenaran. Datang sedikit. Oke, datang menarilah. Kisah siapa lalu tadi kata bagus, siapa lalu tadi kata ada yang mengisahkan bahwasanya bagus kumpul biasanya punya majelis, habis majelis atau di kamar sini berdoa seperti ini, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat orang yang hadir ini ampuni dosaku. Mana sih ini bertawasul orang yang hadir? Ya Allah, dengan berkat orang yang hadir ampuni dosaku. Kita ada. Kita merasa pada berdosa. Ya Allah. Kembali sampai mana tadi? Pertanyaan. Adakah ibadah yang boleh dinampakkan? Kalau semuanya ibadah itu tidak boleh dinampakkan, Ustaz, bagaimana kita bisa mencontohkan orang lain? Jawabannya, pertama, secara umum dulu. Ini secara umum kan, nanti secara umum semua ibadah apapun, orang ini sudah lolos daripada sifat riya, sudah lolos daripada sifat-sifat madhumah yang ada pada hatinya. Disebut dengan takhalli. Dia sudah menjalani proses takhalli, membuangi. Setelah takhalli, dia isi dengan mahmudah, tahalli antara kha dengan ha. Setelah tahalli, dia isi dengan sifat kemuliaan, tajalli, nampak Tuhan, kada ada lagi makhluk. Nah, kalau orang seperti ini Bapak Ibu, secara global, mau ibadahnya sunnah, mau ibadahnya wajib, dia mau menampakkan sekalipun kada berpengaruh buat dirinya. Kenapa? Karena dia paham ridhon nas ghayatun la tudrak. Ujarnya, ridhonya manusia itu destinasi yang kada bakal bisa didapat. Waridullah, dan ridhonya Allah ghayatun la tudrak. Ridhonya Allah itu sesuatu yang kada boleh kita tinggalkan. Pahamnya, artinya sudah menjalani proses itu, maka orang seperti ini maunya nampak, maunya sunyi, sama duriannya. Ya, maunya sudah Masya Allah. Yang kedua, secara khusus, ibadah secara khusus ada yang harus disembunyikan, ada yang harus ditampilkan. Dan yang ketiga, ada yang boleh ditampilkan, ada yang juga boleh kan ditampilkan. Artinya otomatis saja tuh, fleksibel.
bahasa orang ini fleksibel. Yang boleh disampaikan atau yang harus disampaikan adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar agama Allah, maka sesungguhnya orang itu memiliki ketakwaan hati. Syiar itu seperti apa? Sholat jamaah. Mungkin sembunyi-sembunyi, ya kan? Sembahyang jamaah di masjid boleh ditampakkan syiar. Ya. Dakwah, ada mungkin ceramah lawan dinding, atau ceramah lawan handphone, Ustaz, boleh. Karena masih ada yang mengaitkan, boleh handphonenya kuotanya habis. Syiar itu boleh ditampakkan. Ada yang tidak boleh ditampakkan, yaitu ibadah sunnah seperti qiyamul lail. Ibadah yang sifatnya tidak disunnahkan berjamaah. Ya. Secara hukum fikih, sembahyang sunnah itu tidak disunnahkan berjamaah. Ustaz, kita kan sembahyang Islam ini kan sebenarnya ada disunnahkan untuk berjamaah. Ya, karena ulama kita di Banua, di Banjar khususnya banyak mengadakan penyelenggaraan sholat isyraq duha berjamaah. Ya. Jawabannya mereka merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i, apabila niatnya ditahlim untuk membawa uang, belajar uang supaya orang itu mau sembahyang isyraq, mau sembahyang duha, maka boleh berjamaah. Tapi hukumnya mubah, ada sunnah lah. Hukumnya mubah, ada sunnah. Karena sembahyang yang sunnah, sembahyang sunnah yang disunnahkan berjamaah itu tarawih. Habis itu lagi sunat gerhana, baik itu matahari atau bulan. Itu sunat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya, itu sunnah berjamaah, sembahyang sunnah dan disunnahkan untuk berjamaah. Sedangkan sembahyang hajat, tasbih, ya kan, habis itu duha, isyraq, tahajud, itu memang tidak disunnahkan untuk berjamaah, tapi kita boleh melakukannya. Arti boleh mubah. Niatnya apa? Ditahlim. Umpama nih, ulun membawa bini ulun, yang bayang tahajud, ya kan, berjamaah nih, belajar bini artinya, atau guru mempelajari muridnya. Maka di sini ujar ulama, orang ini boleh menampakkan keistimewaan ibadahnya ketika diniatkan sebagai qudwah. Apa itu qudwah? Ikutan. Seorang laki menampilkan ibadahnya di hadapan bini supaya bini mau pati. Seorang ayah menampilkan keistimewaan ibadahnya di hadapan anak supaya anak mau pati. Itu bukan riya. Itu qudwah namanya, sebagai ikutan. Habis itu seorang guru menampilkan ibadah istimewanya di hadapan muridnya supaya muridnya kaum empati. Ya kan? Ini secara khusus. Tapi katakan juga, munnya sudah jadi seorang ayah, jadi seorang suami, jadi seorang guru, ya kan? Maka ketika sudah ada yang mengikutinya, kalau suami kan ada bini yang mengikuti, ada anak mengikuti kalau ayah. Kalau guru ada murid yang mengikuti. Maka kalau sudah ada pengikut, ayo berikan qudwah yang baik, contoh yang baik. Dulu pernah ada menemui orang yang menjadi pelajaran bagi ulun khususnya. Sidin ini, ya kan, masya Allah, tabarakallah, mengajarkan tentang sholat awabin. Tapi Sidin bingung, aku betah berubah sholat awabin itu kan kayak apa? Ya, kan? Lalu murid ini
akhirnya meragukan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kenapa? Pertama, gurunya kadang pernah mencontohkan. Yang kedua, gurunya ketika membahas masalah sembahyang awabin kadang tahu apa itu awabin. Akhirnya apa? Murid itu menjadi kader baik lawan si guru. Oleh sebab apa? Oleh sebab si guru belum siap untuk menjadi guru. Ustaz, jangan-jangan gurunya tawafuk, menyembunyikan ilmunya. Oh, ada boleh ilmu disembunyikan di hadapan dia. Boleh. Ya kan? Kalau kita umpama jadi ketua RT ini sudah contoh. Munnya ketua RT-nya tenggek, mabuk, ya kan? Kira-kira masyarakatnya hebat. Tambah banget, ya kan? Umat juga ya. Bahkan pemuda-pemudanya tenang aja PRT mabuknya. Ya kan? Tapi kalau PRT-nya menampilkan kebaikan, istimewa, karena PRT ada punya ikutan itu masyarakatnya, dia harus menampilkan khutbah supaya diikuti yang baik. Masya Allah. Nah, kalau sudah seperti ini posisinya sebagai kedua, maka diperbolehkan untuk menampilkan dengan catatan dia harus juga punya keinginan untuk terus belajar tentang ilmu hati. Jangan sementara jadi kedua, akhirnya jadi lilin, orang utara, seorang luyur. Ya, dan jadi dapat apa? Tujuh orang dapat manfaat, tapi seorang luyur, ya, rugi pula. Makanya ketika kita sudah dipercayakan atau diamanahkan oleh Allah sebagai kedua, anggap aja sebagai ayah dari anak, ya kan? Kita dititipkan oleh Allah anak, maka kita harus menjaga wibawa kita di hadapan anak kita. Wajib kita menjaga wibawa kita di hadapan anak kita. Makanya ada istilah dalam Islam menjaga muru'ah. Ya kan? Ini kan tadi ada orang petik anjang. Wah, kacau anak. Ya kan? Akhirnya anak kada lagi menganggap ayah yang diidolakan. Malah akhirnya mencari idola di luar. Dan akhirnya si ayah yang bujuran dihina, dicaci maki. Oleh sebab apa? Ya tadi kada bisa menjadi guru cuma. Nah, sembahyang yang ingin sembahyang, nah kayak apa ya? Nah, puasa, semalam dia makan di warung satu. Karena kalau canggih ya. Bisa dipasangi CCTV biar ya Allah. Yang kedua sudah. Yang ketiga lah. Ketiga lah. Nah, saya perasaan kalau ini yang nak ada teks ini ya tadi Pak. Yang kedua, tadi yang pertama lah. Yang kedua, ibadah itu kadang boleh ditampilkan, kadang tidak boleh ditampilkan. Artinya fleksibel aja. Seperti sedekah. Sedekah itu boleh sirran, boleh wa'alaniyah. Kan dalam Al-Quran. Sirran secara rahasia, alaniyah secara nampak. Tapi niatnya apa? Kalau yang bersedekah nampak hanya untuk syiar atau bahasanya itu mancing. Ini nampak nih dia pancing itu bersuara nyumpang, pancing aja. Sudah urusan dangdut sini pendulunya menyawer. Umpama kalau lagi mancing pas lelang tahu apa? Sini langsung nyamper 10 juta. Orang mengatakan 10 juta. Jauh Pak Haji, punya sawah tadi yang menambahi, aku yang membayar. Anak kuliah, si
Muhsin bernampak menungkari itu dasar menyumbang pondok, dasar menyumbang apa? Orang di rumah Pak Haji itu kan tapi berduit satu aja deh. Kalau orang suruh kita, kenapa kita berduit tidak ada kawan? Ya, ini namanya sindiran. Tapi kadang-kadang orang disindir ada manfaat juga nih yang tulis. Ya. Tapi jangan dijadikan amalan. Artinya punya setiap sedekah harus dinampakkan, akhirnya membahayakan. Kada ada yang sangkut sedekahnya nanti. Jadi kalau sedekah secara nampak ada, secara sembunyi ada. Imam sudah Islam lah, Masya Allah. Nah yang ketiga terakhir sudah Islam. Ada ibadah yang sama sekali. Ini berarti ketiga sudah. Kita buatlah. Jadi 3 kategori dalam ibadah. Yang pertama, ibadah itu boleh dan harus dinampakkan seperti syiar. Yang kedua, yang pertama orang yang sudah masuk ke dalam maqam tahalli dan dia sudah mendapatkan yang namanya tajalli, nampak sudah semua ibadahnya itu pada lagi minta pandang makhluk, tapi yang dia pandang adalah Allah. Ma'rifat sudah orang makhluk seperti ini, orang ma'rifat. Ini dia melakukan apapun, ya kan? Kada ada unsur riyah, kada ada unsur ujub, kada ada unsur sum'ah. Apa dia kan bunyinya beribadah di dirinya, aku beribadah ditolong Tuhan. Aku ada bisi kemampuan, aku ada bisi keistimewaan. Aku disumpah aja bang, sebenarnya ada bisi keistimewaan, ya kan? Tapi Allah yang menolongi, Bismillah. Ya. Dia kan merasa dirinya yang punya kekuasaan, ada misi. Yang kedua adalah boleh dinampakkan, bahkan harus dinampakkan, yaitu syiar atau kedua. Yang ketiga boleh dinampakkan, boleh juga kada. Ya kan? Nah, yang kita bahas pada pembahasan subuh hari ini, pagi sudahlah, adalah ibadah yang selalu di dalam hatinya menuntut ridho manusia. Makanya setiap kita belajar, alhamdulillah kita dibimbing oleh guru kita di atas berniat ujung-ujung, ya kan? Ingat kada Abu Bahari yang dia baca nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah. Itu belajar kita tuh berniat sebelum menuntut ilmu, supaya waktu belajar yang mengajar kadang merasa dirinya yang menyampaikan ilmu, yang belajar pun kadang merasa dirinya yang bisa mengambil itu ilmu. Semata apa? Ibtighai wajhillah wa mardati wa rubi wa thawabi. Untuk ridha Tuhan, untuk pahala Tuhan, alhamdulillah rubi itu menuntut kedekatan kepada Allah, wa thawabi menuntut pahala di sisi Allah. Nah, jadi umumnya sudah Allah ridha, maka kita didekatkan kepada kebaikan. Amun sudah Allah ridha, maka pahala itu. Maka intinya apa? Nuntut ridha dapat pahala, nuntut ridha dapat kedekatan. Mungkin kita nuntut pahala belum tentu dapat ridha. Mungkin kita nuntut apa tadi? Kedekatan belum tentu dapat ridha. Poinnya apa? Ridha, punya Allah ridha. Ya, jangan sampai dibari seperti Allah membari lawan Tuhan kafir. Apa Allah membari lawan Tuhan kafir? Orang yang musyrik kepada Allah, yaitu dilanjut. Ya. Pemberiannya bukan mendatangkan pahala, mendatangkan rahmat, mendatangkan waliyahulillah. Bagi orang yang sudah digolongkan oleh Allah sebagai orang yang baru Allah, mereka itu lebih sesat daripada binatang. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin
Ya Allah, bersihkan hati kami, bersihkan hati kami, bersihkan jiwa kami, bersihkan tuah kami. Kami tak mampu untuk membersihkan dan kecuali Engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Bersihkan, keluarkan kami dari segala macam dosa, keluarkan kami daripada segala macam kemaksiatan. Tutuplah jalan kemaksiatan kami, bukalah jalan kebaikan kami, sehingga kami menutup perjalanan hidup di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha Allah yang terbatin. InsyaAllah 2 kali pertemuan akan datang yang mengisi pengajian Adi Mulut Ustaz Imam Muttaqin. Kenapa? Karena ya doakanlah, doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Pandai berencana kita ini manusia, tapi Allah juga sang pelaksana. Yaitu insyaallah hari Selasa ini kami ingin menjalani perjalanan menuju Madinah dan Mekah Mukarramah, melaksanakan ziarah dan umrah. Mohon doanya biar perhatian, mudahan perjalanan kami dimudahkan. Biar yang mendoakan pun dimudahkan oleh Allah. Yang berangkat selamat, yang tinggal pun selamat. Yang berangkat sehat, yang tinggal pun sehat. Yang berangkat mendapat umrah yang mabrur, ziarah yang diterima, biar yang tinggal pun doanya diterima oleh Allah, hingga juga dipanggil oleh Allah dan Rasulullah sampai ke tanah Haramain Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan segala hajat biar dikabulkan oleh Allah, hajat kami pun dikabulkan oleh Allah. Ala hadhihi wa bihi salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.